sempat memilih diam dan berusaha tegar pasca penggerebekan yang dilakukan Vicky Prasetyo bersama keluarganya. Angel Elga akhirnya buka suara. Secara eksklusif di cumi-cumi.com, Angel membongkar satu persatu kebohongan Vicky yang cukup mengguncang jagat hiburan tanah air. Penasaran seperti apa itu? Berikut rangkuman Cumi Tofi. Angel Elga mengakui kecolongan kalau dugaan tindakan penipuan yang dilakukan Vicky baru terciumnya ketika usia pernikahan mereka menginjak 2 bulan. Bahkan Angel tak menyangka jika adik kandungnya menjadi korban penipuan suaminya sendiri. Pasti punya alasan ya, kenapa? Karena memang saya sudah menemukan, artinya saya melihat apa yang mereka lakukan terhadap saya. Itu banyak terjadinya penipuan terhadap saya dan juga klien saya. Sebenarnya tadi 2 bulan itu setelah menikah, Vicky Prasetyo udah melakukan penipuan terhadap adik kandung saya. Akhirnya dia harus ibaratnya tuh keluarga saya sudah tidak ingin menerima dia kembali, tapi kan saya sebagai istri saya harus tetap membela karena bagaimanapun dia juga adalah suami saya ya gitu ya. Tapi dengan konsekuensi dengan betul-betul ibarat tuh saya harus memilih gitu. Buat pilihan yang sangat berat buat saya, keluarga atau suami. Pada saat itu saya masih terikat suami istri, ya saya harus memilih suami karena bagaimanapun dia akhirnya hubungan saya dengan keluarga dan juga adik saya juga jadi renggang gitu gara-gara Vicky Prasetyo. Tidak cukup adik Angel yang menjadi korban, Vicky ternyata juga lihai melanjutkan aksi dugaan penipuannya itu pada beberapa wanita lain dengan modus yang tak jauh berbeda. Kalau Vicky bilang dia tidak pernah menjelekan saya atau apapun, itu sebenarnya strategi Vicky Prasetyo. Kenapa? Dia pun lakukan semua terhadap korban-korban perempuan juga sama. Dia tidak pernah menjelekan siapapun. Tapi yang dia pergunakan adalah dengan keluarganya. Yang dia gunakan adalah keluarganya untuk menyerang semua korban-korban itu. Dan kenapa Vicky selalu tidak mau banyak menjelekan perempuan? Karena dia selalu membuat modus seolah-olah saya itu teraniaya, saya itu nggak pernah menjelekan orang, saya itu tidak pernah menceritakan aib siapapun. Akhirnya nanti seperti saya sekarang, dulu pun sama, dia cerita mantan dia, korban-korbannya dia seperti gini. Saya tuh dijolimi, saya nggak mau ngomongin tentang keburukannya dia karena dia tuh, saya selalu menutupi ke keburukannya dia. Akhirnya saya merasa kasihan dengan dia. Oh begitu ya, oh kasihan. Dan ternyata begitu saya tarik sekarang begini, oh ternyata memang itu adalah sifatnya Vicky Prasetyo. Dia selalu bisa memainkan psikologi orang, karakter orang, sehingga dia bisa masuk. Disitulah dia lakukan penipuan. Karena kalau dia tidak pintar berbicara, dia tidak pintar membaca orang, dia tidak mungkin bisa melakukan penipuan dari penipuan 1, kedua, ketiga, itu tidak mungkin. Anda mau tahu korban dia banyak banget. Selain banyak wanita yang menjadi korban dugaan aksi penipuan Vicky, Angel pun mengaku kalau Vicky pernah menikahi siri dengan banyak wanita. Teman-teman biasa aja? Banyak banget, ada yang dinikah sirihin perempuan striptis, ada yang dinikahin siri, terus juga ada yang artis-artis yang baru mau muncul, dia janjikan dengan nanti saya bisa kasih program lah ini dan itulah, itu adalah kelebihannya Vicky untuk.
Tapi tidak ada yang jadi istri resmi ya? Saya rasa Hanya Angel Elga ya? karena yang lain mungkin mentok sampai di situ aja, begitu dia kuras, begitu dia ini. Karena memang itu tujuannya Vicky gitu, dan hebatnya Vicky lagi nih, kasus dia banyak banget di kepolisian, di Polres dan di Polda ya. Begitu saya cek semuanya itu tumpuk semua banyak. Kenapa kasusnya selalu menjadi perdata? Ini pemirsa mesti tahu juga kenapa dia selalu bangga, dia bilang saya kalau memang salah saya sudah pasti di itu penjara. Ya. Dan dia pintarnya gini, misalnya dia menipu orang 100 juta, dia ambil duit orang, lalu dia kembalikan lagi. Begitu orang itu menagih, dia bilang oke, saya akan bayar. Dia kembalikan lagi 10 juta. Dia akan kembalikan. Artinya apa? Kasus ini menjadi perdata karena dia pernah mengembalikan. Tapi yang 90 juta itu dia tidak kembalikan dan diberikan kepada keluarganya, dan dia bayar lagi hutang yang lain dengan hutang yang lain. Meski membantah pernikahannya dengan Vicky hanya settingan semata, Angel seolah tak bisa berkilah dari perasaan hati kecilnya kalau pernikahannya dengan Vicky atas dasar kasihan. Sampai sekarang saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan orang adalah kenapa kamu bisa menikah dengan orang yang begitu punya track record seperti ini, Angel? Kenapa mau? Saya cuma bisa katakan memang saya nggak ada proses pacaran. Tapi pada saat keluarga dia dan Vicky Prasetyo meminta saya menjadi istrinya dan mereka semuanya gerombolan datang ke rumah saya untuk melamar saya, yang ada di pikiran saya adalah rasa kasihan. Dengan saya melihat ekonomi mereka, sikap mereka, intelektual mereka, attitude mereka, saya tidak menyalahkan mereka bahwa mereka ini seperti apa. Yang saya lihat adalah oh mungkin karena ekonomi mereka seperti ini sehingga mereka seperti ini. Jadi timbul rasa kasihan ya? lebih besar. Jika Vicky pernah mengaku kalau biaya pernikahannya bersumber dari hasil kerja kerasnya, hal itu justru terbalik. Menurut Angel, pernikahannya mereka murni di-endorse. Dan fakta tentang asal-muasal cincin berlian dari Vicky untuk Angel baru terbongkar sekarang. Dia tidak mengeluarkan biaya karena semuanya endorse. Semuanya endorse. Kerjasama ya? Ya, kerjasama. Dan Vicky Prasetyo pun tidak memberikan cincin berlian untuk saya. Yang dia akui, yang dia berikan kepada saya, inilah cincin yang saya beli dari 5 tahun yang lalu. Kenapa saya meminjamkan dia? Karena dia sudah terlanjur berbicara di media, katanya ingin memberikan saya cincin berlian, lalu saya pinjamkan. Dan ini ternyata kasus ini nggak terjadi sama diri saya aja, dan ke mantan-mantannya dulu, termasuk ya kita tahu ya. Tunggu video menarik lainnya di Cumi Tofi episode berikutnya.